Pemilu sering dipandang sebagai hari puncak demokrasi, saat masyarakat datang ke TPS, mencoblos, lalu menunggu hasil perhitungan suara. Padahal, demokrasi tidak dimulai saat kotak suara dibuka. Demokrasi dimulai jauh sebelum itu. Dari ruang kelas, dari data yang akurat, dan dari kesadaran setiap warga negara tentang arti satu suara. Menuju pemilu 2029, DPR RI mulai menyoroti dua hal yang kerap luput dari perhatian. Pertama, pendidikan politik bagi generasi muda. Kedua, pemuktahiran data pemilih. Dua hal yang terlihat berbeda, namun sesungguhnya saling berkaitan. Yang satu membangun kesadaran politik warga, sedangkan yang lain menjamin terpenuhinya hak pilih dalam proses demokrasi. Generasi muda akan menjadi kelompok pemilih yang menentukan pada pemilu mendatang. Tetapi, partisipasi tidak bisa hanya mengandalkan euforia atau tren media sosial. Demokrasi memerlukan pemahaman siapa yang dipilih, untuk apa memilih, dan mengapa suara mereka menentukan arah negara. Itu harus menjadi satu sosialisasi dan motivasi, sehingga betul-betul masyarakat, utamanya anak-anak, pelajar-pelajar yang baru nanti akan mengikuti pemilu, merasa dia punya hak dan dia punya kewajiban mengikuti pemilu sebagai bahagian daripada ikut serta sebagai warga negara yang punya kewajiban. Pendidikan politik bukan berarti mengajarkan anak memilih partai tertentu, melainkan membangun kemampuan berpikir kritis, memahami konstitusi, dan menyadari bahwa setiap kebijakan publik berawal dari pilihan politik. Sekolah, kampus, keluarga, hingga ruang digital menjadi medan penting membangun literasi demokrasi. Namun, kesadaran saja tidak cukup. Demokrasi juga harus menjamin tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilih hanya karena namanya tidak tercatat. Di negara dengan jumlah penduduk besar dan wilayah yang terus berubah, pemuktahiran data pemilih menjadi pekerjaan besar yang harus dimulai jauh hari. Pemekaran wilayah, perpindahan penduduk, pertumbuhan demografi, hingga kondisi geografis Indonesia menjadi tantangan yang tidak sederhana. Data pemilih bukan sekadar angka administrasi, tetapi penentu apakah setiap suara benar-benar dihitung. Oleh karena itu, memang dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar, karena ini adalah bahagian daripada kehendak rakyat melalui pemilihan umum yang kita harapkan dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan berhasil baik untuk mencari dan memilih pemimpin-pemimpin yang cukup cocok dengan dinamika perkembangan wilayah di Indonesia sekarang. Itu. Ketika data pemilih tidak akurat, bukan hanya soal administrasi yang terganggu, kepercayaan publik terhadap pemilu juga dapat terkikis. Karena itu, pemuktahiran data tidak boleh dilihat sebagai biaya, melainkan investasi demokrasi. Pada akhirnya, pemilu yang berkualitas bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi siapa yang terlibat, siapa yang terjangkau, dan siapa yang merasa suaranya berarti. Demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang sadar dan sistem yang siap. Masih ada waktu menuju 2029, namun pekerjaan besar itu sudah dimulai hari ini. Karena demokrasi yang kuat tidak dibangun dalam satu hari pemungutan suara, melainkan ditumbuhkan sedikit demi sedikit dari pendidikan, dari data, dan dari kepercayaan publik yang terjaga. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.